Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu kembali di Mong Omong episode ke berapa ini ya? 13. Wah, 13 ya. Malam ini kita juga kedatangan tamu yang istimewa, tidak kalah istimewa dengan tamu-tamu sebelumnya. Nah, di studio sudah hadir bersama kita ada eh, Kak Gaida. Kak Gaida. Eh, minggu kemarin ya, belum lama sih di podcast sore juga bersama teman-teman juga menyapa dengan ya kalau kemarin temanya agak ringan ya, tapi mungkin nanti ini mungkin bisa lebih lebih berat ini. Wow. Ya. Dan mengingatkan juga ya untuk acara ini juga live streaming di dua ya, di IG dan TikTok Projo24. Jadi kalau misalkan salah satu channel ada masalah atau audionya kurang bagus bisa dicoba di channel satunya di IG maupun di TikTok. Kalau untuk versi penuhnya nanti akan ada siaran tunda juga di YouTube. Itu gimana nih? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Om? Iya. Deg-degan ya Om? Deg-degan apa deg-degan? Ya, malah justru yang deg-degan saya mestinya ya, karena ini ya datangan Kak Gaida. Iya Om. Gimana? Kesibukan akhir-akhir ini ya Mbak ini? Ngebiasa sih Om jadi mahasiswa Oh, aja. jadi mahasiswa ya. Iya, sibuk dengan kuliah. Belum libur ya? Belum libur. Masih sibuk dengan perkuliahan. Ya, ya. Nah, tadi sempat kerasa gempa nggak? Iya, sempet. Projo tadi ya? Iya, Oh, kalau saya sih gempa. tadi hari ini juga siang tadi sekitar setengah 12 sama sore ya, habis buka tadi. Sore. Cuman saya nggak terasa sih, nggak tahu teman-teman yang Projo. Kalau yang dari daerah lain di grup itu banyak ya, pusatnya daerah Tuban ya, katanya. Tuban, dekat Tuban, kemudian Semarang, daerah utara ya Om. Semarang, terasa, Kendal, kemudian Solo juga tadi ada beberapa teman yang menyatakan terasa. Nah, akhir-akhir ini ada bencana ya, dalam artian ada tanda-tanda alam ini mungkin bisa dipahami seperti itu. Yang belum beberapa hari lalu rame ya, banjir di Pantura, Demak, Grobogan, Kudus, Pati. Nah, kalau Kak Gaida sendiri ya melihatnya sebagai seseorang yang punya kelebihan itu, melihatnya seperti apa sih? Melihatnya menanggapi bencana yang ada di Semarang itu ya Om ya. Kalau menurut Gaida, faktor dari bencana itu memang benar-benar murni karena alam sih Om. Nggak ada kaitannya sama hal-hal yang berbau gaib-gaib itu nggak ada. Memang benar-benar faktor alam yang sekarang lagi nggak bisa diprediksi buat kedepannya gimana gitu. Memang kita sebagai manusia memang susah sekali buat memprediksi itu. Ya, kemarin sudah banjir ya, kemudian bahkan ada ritual ya yang sempat sempat ramai ya di medsos ya, terutama TikTok itu ya, ada beberapa pekerja yang merasa yang karena mengaku ditemui oleh seorang kakek gitu ya. Gaida sendiri melihatnya seperti apa? Kalau Gaida tentang bencana yang banjir ini memang kurang bisa connect Om. Tapi kalau kaitannya sama gunung, kayak Gunung Merapi kan sekarang pun juga lagi erupsi kencang-kencangan kan. Nah itu malah Gaida lebih fokusnya malah ke situ Om. Karena kondisi Merapi saat ini juga cukup memprihatinkan sih Om. Kalau itu kejadian benar-benar erupsi yang seharusnya terjadi, itu udah bahaya banget sih Om. Skalanya pun udah melebihi dari 2010. Iya. Saya siang tadi sempat scroll di medsos ya, itu sempat memang ada ada kamera drone yang memperlihatkan dari atas itu memang ada guguran
guguran erupsi itu ya. Tapi Iya. niatnya itu yang drone itu sebenarnya bukan untuk memantau itu sih, cuma Iya. mungkin ya sekedar melihat view aja ya. View. Tapi ternyata kalau di situ memang ada Ngepasi guguran ya, ini ya, Om ada ya. guguran batu, guguran kenceng ya jatuh, kemudian itu ngeluarin asap ya. Jadi memang kayak gimana kalau kondisi seperti apa sih? Kalau kondisi kemarin Geda sempat main ke vulkanologi juga, sempat ngeliat di sana. Jadi Gunung Merapi itu tengahnya itu udah ada kayak gelembungnya gitu Om. Gelembung dan itu dia kayak ngeroboti dinding-dinding apa namanya gunungnya itu Om. Jadi udah mulai lengser sedikit demi sedikit gitu. Itu gelembungnya itu berarti di dalam apa? Di dalam. Di permukaan atau masih di perut? Masih di perutnya Om. Oh. Masih di perutnya. Jadi cukup nahan gunung itu cukup nahan itunya pun cukup berat. Jadi ada gitu. aktivitas besar aktivitas itu ya? Iya, di dalam itu aktivitasnya besar. Dan menurut vulkanologi prediksi skala ketika gunung itu akan meletus pun itu sudah lebih dari 2010 tahun lalu Om. Jadi artinya ketika gunung itu meletus mungkin bencananya bisa lebih parah dari tahun 2010 yang lalu. Jadi ngeri juga. Ya. Nah, itu nyambung nggak sih dengan misalkan gempa tadi ya, pagi siang tadi ya, yang di sebelah utara Tuban itu ya? Iya. Itu sebenarnya nyambung nggak sih antara itu? Ada kaitannya nggak? Mungkin faktor geografis juga ya Om, karena kan di Pulau Jawa sendiri kan juga gunung berapi saat ini kan gunung api kan saat ini kan juga banyak aktivitasnya juga kan Om. Jadi berpengaruh, pasti berpengaruh. Nyambung itulah ya. Pengaruh. Kalau banjir nggak nyambung? Kalau banjir kita ngelihat kaitannya belum bisa ya? Lebih nemu ke arah, kaitannya. mungkin karena cuaca ekstrim itu ya? Iya, cuacanya aja sih Om, karena nggak hanya terjadi di Indonesia, yang kita baca di Thailand pun daerah yang biasanya nggak banjir, dia jadi banjir juga Om. Jadi memang faktor iklimnya lagi ngeri. Nah, kemarin itu kan yang rame ini ya, di antaranya itu kan ketakutan ya. Orang menghubungkan antara kemunculan Selat Muria. Gitu. Walaupun itu juga ada bantahan dari beberapa pakar ya. Pakar Selat Muria. Selat Muria yang kan memang dulu memang ada itu ya. Dulu memang ada. Bahkan saya juga tinggal di situ. Kalau mungkin sekarang kalau dari peta yang banyak beredar di posko itu apa ya, tempat saya kecil ya, itu juga bagian dari laut itu. Jadi memang berada di situ. Oh, Om sempet tinggal di sana Om? Iya, saya Pati kan. Pati itu kalau lihat peta ya hampir semua Pati ya, terutama kota itu kan memang dataran rendah. Jadi ya mau tidak mau itu juga orang yang mau debo juga ya. Iya, mau debo. Kalau pandangan Gaida sendiri gimana? Sangat berbicara Selat Muria, karena itu kan juga mungkin nggak kembali aktif, istilahnya kembali ke situ lagi, kembali muncul gitu. Itu udah cukup lama juga ya, mungkin dari tahun 1600-an mungkin. Itu sebenarnya karena ini sih Om, pendangkalan gitu. Karena pendangkalan. Jadi kalau ditanya bisa muncul lagi atau enggak, kemungkinan muncul tetap pasti bisa Om. Coba untuk waktu dalam dekat ini secepat itu kelihatannya belum sih Om. Walaupun banjirnya. Dan ini sekarang juga tanggul akhirnya sudah berhasil diatasi ya. Nah, ini kemarin kan juga yang menarik itu juga sempat ramai ya, katanya yang kembali ke itu Wedus Kendit. Kalau Gaida sendiri, pandangan Gaida sendiri seperti apa sih kaitan dengan misalkan ada apa? Itu benar nggak sih bahwa ada sosok yang menemui salah satu pekerja yang istilahnya memberi tanda-tanda atau kalau berbicara tentang sosok ngasih tahu tanda-tanda itu pasti kemungkinan itu ada sih Om. Itu tergantung tingkat kepekaannya orang itu juga. Jadi mungkin orang itu diharapkan untuk hati-hati ke depannya. Jadi memang benar sering kalau bakal ada terjadi bencana atau apa, memang sering ada sosok yang ngasih tahu ya. Memang benar ada. Itu
Berarti setiap ada peristiwa itu ya pasti ada ininya deh. Tinggal pasti kita ada tahu kita peka enggaknya gitu peka ya. atau tidaknya, karena faktor tanda sebenarnya nggak hanya tentang sosok itu pun, alam pun sebenarnya juga ngasih kode sih Om, tentang ke kita bahwa akan adanya bahaya gitu, tetap ngasih pertanda-pertanda gitu. Nah, kita sebagai manusianya ini tergantung peka atau enggak gitu Om. Nah, kalau ini mensyaratkan kambing kendit itu gimana? Kambing kendit. Itu kan ya memang kita sering ya, terutama Iya. mungkin orang Jawa itu di Purworejo sendiri kita ini ya ada beberapa daerah yang masih sampai sekarang juga setiap tahun masih ada ritual ya, entah merti desa atau Iya. apa gitu kan. Kalau itu sebenarnya lebih ke tradisi aja sih Om. Tradisi aja. Berbicara bencana, dulu pun di Palu waktu terjadi tsunami Palu Donggala itu kan pada saat itu kota itu pun juga lagi ngadain kayak acara ulang tahun kayak merti desa gitu Om. Jadi di laut itu pun ada acara larungan dan larungannya pun gede-gedean. Nah, memang ada beberapa penghuni yang nggak suka karena itu keluar dari koridor syariat gitu loh Om, terlalu berlebihan jadinya. Jadi itu sebagai teguran buat mereka gitu. Jadi kalau ditanya kayak gitu, ada versi pro dan kontranya juga sih Om. Maksudnya ini pro kontra dari apa? Dari sosok masyarakat atau dari justru dari sosok yang penghuni sana malah Om. Ya. Yang tidak kasat mata gitu Yang ya? tidak kasat mata. Justru malah nggak suka gitu ya? Sebenarnya kalau kita niatnya hanya sekedar menghargai leluhur-leluhur gitu, mereka baik nggak apa-apa gitu. Cuma kan jadinya orang jadi berlebihan ya Om, salah kaprah niatnya jadi berbeda ya. Nah itu sebenarnya sosok-sosok itu yang nggak suka karena itu. Jadi itu perlu komunikasi sebenarnya. Perlu komunikasi. Jadi iya. Jadi apa ya? Nggak asal-asalan gitu ya, iya kan? Iya. Maksudnya mungkin niatnya punya niat ya, tapi niatnya mungkin malah bisa nggak keterima. Jadi gitu ya? Iya, betul. Jadi melakukan kayak gitu pun juga ada cara-caranya. Ya, aturannya. Ya, betul. Nah, kayaknya asik ya semakin. Oke, mengingatkan ya, jadi acara ini juga tersenggara, omong-omong ini tersenggara atas kerjasama kerja bareng dengan teman-teman Medsos Purworejo. Ini kita juga collab dengan beberapa akun admin Purworejo. Ada banyak ya, selain Purworejo 24 juga ada Purworejo Kota, Purworejo Banget, banyak akun ya. Nanti teman-teman yang di rumah bisa follow dan subscribe, like, jadi biar tidak ketinggalan untuk acara-acara selanjutnya. Dan juga ini ya, jadi ini acara ini mungkin terutama malam ini ya, ini mungkin sekedar disclaimer bahwa ini kita pandangan personal ya, jadi maksudnya pandangan dari si Gaida, dari diri saya pribadi, jadi ya dipahami, mungkin harus dipahami bijak dalam artian kita tidak mengklaim bahwa kita pasti benar ya, tapi ya wallahu alam lah, tapi paling enggak mungkin ini saya bertanya itu mungkin juga jawaban Gaida apa yang dirasakan, apa yang diketahui gitu. Jadi untuk pastinya ya wallahu alam ya, nggak tahu. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ke Wedus Kendit itu ya. Wedus Kendit ya. Betul. Dan kalau di Demak sendiri sejauh ini sudah mulai surut ya, sudah kondusif, iya. Ini ada gempa, kemudian tadi juga gempa. Kalau Gaida merasakan mungkin dalam waktu dekat ada ini nggak, ada kayak tanda-tanda lagi nggak? Kalau tanda-tanda untuk bencana kedepannya gitu ya? Entah itu bencana atau apa ya istilahnya, mungkin kata bencana itu juga sebenarnya kita harus hati-hati ya. Iya, bencana. Walaupun mungkin sekedar tanda alam lah. Iya, betul. Kalau bencana buat kedepannya, Gaida ngeliat pun bakal terjadi bencana, mungkin nggak terus-terusan, tapi pasti ada bencana, tapi enggak terlalu yang harus perlu dikhawatirkan besar, memakan korban gitu. Gaida belum melihat ke arah bencana yang besar gitu, belum. Kalau untuk di Jawa sini ya, Gaida ngeliatnya kayak gitu.
masih tergolong kondusif gitu loh. Karena faktor perubahan cuaca itu berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh banget sih Om. Apalagi kan sekarang jarang hujan ya Om ya. Iya, di Projo sini ini ya. iya, Tapi jarang yang kemarin hujan. Demak malah hujan terus itu ya. Iya, memang hujan terus. Nah itu kan daya resapan tanah itu kan juga Iya. makin lama kan berkurang gitu Om. Itu perlu khawatir juga sebenarnya. Iya, iya. Dan di sini juga ada beberapa penonton ya, Iya. yang ada di studio. Barangkali mungkin ada pertanyaan, silahkan. Atau dari live sudah ada yang mengajukan pertanyaan? Silahkan teman-teman yang mungkin sedang menonton di IG maupun TikTok, boleh mengajukan pertanyaan ke Gaida ya, yang lebih paham. Kalau saya sih cuma tanya. Ya, ada yang mau ditanyakan di studio atau masih belum? Teman-teman Belum ya? belum. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Kira-kira wujudnya apa? Kalau misalnya tanda-tanda alam, misalkan ada apa istilahnya perairan kah, atau darat kah, atau mungkin gunung atau Kalau biasanya kita kan lebih sering ke gunung ya Om ya. Maksudnya memantau gunung gitu. Kalau orang-orang gunung itu biasanya karena mereka warga sana juga, nalurinya pun udah kerasa gitu Kerasa loh, ya? dari hawa, cuaca gitu mereka udah peka. Paham ya? Jadi ketika situasinya mulai nggak nyaman, di hati nggak nyaman, itu mereka udah langsung tahu bakal ada sesuatu. Itu pun sebenarnya kita bisa bisa kita rasain kembali lagi ketika kita itu peka atau sering di wilayah tersebut gitu loh. Kayak misalnya kan orang gunung, orang-orang gunung, pegunungan, orang pantai itu kan juga punya naluri. Iya, iya. Ketika mau ada tsunami atau ada erupsi itu mereka nalurinya udah ada sih Om. Tanda-tanda biasanya sering dipahami dari hawa-hawa kayak gitu. Mereka udah cukup peka. Nah, kalau sekarang ini ya, kalau dulu ya, itu mungkin kita peka ya, karena Peka. mungkin apa dekat dengan alam, selalu menjaga, dan itu apa merasa dekat, ada hubungan gitu ya secara Betul, batinnya. betul. Tapi akhir-akhir ini kan terutama generasi Iya, muda itu kan generasi muda ya udah apa jangankan ke alam gitu ya, ke tetangga atau ke keluarga sangat sendiri yang tidak dekat aja mungkin peduli ya, ya, ya. malahan lebih ke arah mungkin Iya. ke handphone atau gadget atau kebutuhannya sendiri gitu. Itu gimana? Sebenarnya bencana alam sendiri itu kan juga merupakan teguran ya Om ya, bagi kita yang nggak peduli terhadap lingkungan. Itu sebenarnya kita sebagai warga, sebagai orang itu ketika terjadi bencana alam kita perlu juga evaluasi diri gitu loh. Oh, apa yang perlu diperbaiki, apa harus lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Itu sebenarnya dari diri sendiri sih Om. Gitu, lebih ke diri sendirinya yang melek akan kejadian bencana tersebut. Ya, ya. Dan ini juga ini ya, berbagai kejadian ini pasti akan dihubung-hubungkan ya. Jadi orang yang menghubungkan dengan kondisi politik atau sosial sekarang. Nah, akhir-akhir ini kan juga kemarin habis pengumuman ya. Betul. Pemilu selesai, menunggu rekapitulasi pengumuman. Iya. Nah, itu ada yang mengkait-kaitkan dengan itu. Nah, ada istilahnya nanti kan sebentar lagi yang suksesi kepemimpinan. Iya. Zaman saya masih ingat yang periode yang lalu itu kan juga Merapi. Iya. Mulai ya waktu itu kan karena nah ini juga Merapi anteng ya untuk saat ini ya. Untuk saat ini, iya. Nah, tapi justru munculnya banjir. Iya, banjir. Hari ini ada gempa itu. Kalau pandangan beda gimana? Sebenarnya di flashback jauh lagi ketika bencana pasti sangat dikaitkan dengan situasi politik ya Om. Ingat zamannya SBY dulu, ketika SBY dilantik tiba-tiba kalau nggak salah bencana Aceh, tsunami waktu itu. Kalau nggak salah waktu 2000 berapa ya itu? 3 2000 berapa ya? Iya, iya. Iya. Dan zamannya itu kan juga kondisinya sama-sama dengan politik. Ya, itu sebenarnya kalau menurut kita dari nggak bisa dikaitkan sama situasi politik sih Om. Itu ranah yang berbeda. Kalau situasinya kebetulan mungkin iya, tapi kalau dikaitkan sama situasi politik nggak ada hubungannya.
Karena kan ada yang berpendapat bahwa Iya, kita situasi berada politik. pada apa ya, dunia itu paralel gitu ya. Ada Iya. dunia yang misalnya manusia kita kita lihat saat ini, tapi juga di tataran yang lain ada juga tuh. Dan itu karena berada pada satu apa ya, pada satu tempat walaupun dimensi yang berbeda, tapi itu bisa berpengaruh gitu. Iya. Katanya seperti itu. Iya. Kalau berpengaruh mungkin ya ada faktor-faktor berpengaruh dari situ. Tapi kembali lagi, kalau dikaitkan terus diklaim bahwa pasti ada hubungannya sama situasi politik, nggak bisa jadi satu gitu loh. Itu ranah yang berbeda kembali lagi. Jadi kita kurang serk kalau dikaitkan sama situasi politik. Ya. Gitu. Jadi lebih ke arah Memang alam, memang gitu, alam gitu ya. memang alam. Kalau situasinya mungkin kebetulan dan orang berasumsi, nah itu orang pendapat orang-orang gitu loh. Tapi kalau dikaitkan kembali lagi nggak bisa, kita nggak ada, nggak setuju, nggak ada hubungannya. Ya. Gitu. Oke, itu. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan yang di studio? Sepertinya mikir-mikir gimana gitu. Tapi belum berani ya. Kita masih menyusun kalimat ini. Nah, ini juga ada Kak Reksa ini. Ada yang mau ditanyakan ini? Dia mau ditanyakan. Ya. Dari live TikTok belum ya? Ya, boleh. Jadi kan katanya kakaknya gitu kan, kira-kira bisa menerawang masa depan nggak Pak? Kalau bisa gimana masa depan saya? Wow. Masa depan Indonesia gitu. Masa depan saya. Jadinya kok pribadi ya. Personal banget ya. Boleh Mbak, abis ini kita ngobrol di belakang Ya, aja. Kalau tentang masa depan untuk Indonesia ini gimana Pak? Masa depan ini khususnya 2024 ini ya. Kalau Geda ngelihat perjalanan sekarang ke depannya berbicara tentang Indonesia, ini udah mulai bener-bener kayak situasi perubahan gitu sih Om. Jadi yang tadinya mungkin kurang maksimal di tahun sebelumnya, di tahun ini bakal banyak sekali kemajuan-kemajuan yang akan didapat. Apa itu? Misalkan apa? Macam bidang apa gitu? Kalau Geda ngelihat lebih ke bidang ekonominya sih Om. Ini nggak tahu ya pandangan Geda ke depannya, tapi kita ngelihat perekonomian yang di Indonesia ini ke depannya akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin yang tadinya yang tadinya kurang mampu atau nggak bisa, sekarang udah mulai sedikit-sedikit udah mulai ada kemajuan, udah bisa gitu. Itu yang kita lihat. Ya, semoga seperti itu ya. Ada yang mau ditanya lagi? Menurut kakak itu Bapak Prabowo itu kira-kira bisa memimpin Aduh, gimana ini? langsung ke Prabowo ya. Ya, karena pengumumannya seperti itu kan. Sebenarnya kita nggak terlalu mengikuti politik sih Om, tapi kalau ngebaca pribadi kedepannya bisa memimpin Indonesia atau enggak, bisa dibilang di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sendiri jelas pasti banyak kemajuannya sih Om. Jadi beliau merupakan salah satu pemimpin yang teladan juga, yang cukup bisa memimpin Indonesia buat membawa Indonesia maju ke depan. Gitu. Oke, ya. Amin gitu ya, semoga. Ya kan ini ya. Iya. Kemarin sudah diumumkan oleh KPU. Sudah diumumkan. Betul. Nah, ada lagi? Sudah. Ya, nah, kalau ini ya terkait dengan suksesi atau kepemimpinan, nah ini Purworejo juga sebentar lagi mau ganti ini ya. Maksudnya sudah habis ya yang sudah habis. Ya, mungkin bulan November ya Om. Ya, November nanti ada, kalau tidak salah pilkada ya. Pilkada. Kalau Geda melihatnya seperti apa? Ada sosok baru ataukah sosok lama ataukah
Kita ngeliat ada sosok pemimpin di Purworejo, ada sosok pemimpin yang baru. Tapi beliau sebenarnya udah berkiprah di, maksudnya udah sering mengurus pemerintahan di Purworejo gitu Om. Itu kalau yang kita lihat sosok itu. Ada sosok baru. Kalau dari gendernya laki-laki, perempuan? Laki-laki. Ya. Laki-laki. Ada sosok baru. Nah, kalau jadi ini ya, Purworejo itu ya saya sih mungkin baru pindah ke sini sekitar 11 tahun yang lalu lah, 12 tahun yang lalu ya saya pindah tinggal di sini. Dan ya jujur ya kita akui ya, kita bandingkan dengan daerah-daerah sekitar itu kan agak telat gitu kan. Ya, perkembangannya kan agak telat. Ya. Walaupun dulu pernah mencapai puncak kejayaan ya. Betul. Purworejo yang merupakan bagian dari Bagelen Raya kalau saya boleh menyebut itu juga, dan mempunyai posisi yang sangat luar biasa saat itu ya, zaman sebelum masih zaman Mataram kuno sampai ke zaman Belanda gitu kan. Nah, kalau Gaida sendiri melihat dari pandangan Gaida sendiri, kenapa itu bisa terjadi? Maksudnya kenapa sih kok sekarang justru malah malah lebih cenderung ke statis gitu, nggak? Iya, stuck di situ ya. Kalau saya tidak berani menyebut stagnan ya, tapi ya bergeraknya lambat gitu lah. Lambat. Kembali lagi ke pemimpinan sih Om, kalau itu ke pemerintahan zamannya gitu sih Om. Karena kan, sensitif ya. Karena kan Gaida ngeliat pun pemimpin Projo yang sebelum dan sebelumnya itu kan perbedaannya juga jauh gitu kan Om. Mungkin pemimpin yang sebelumnya lagi itu dia punya ini Om, akalnya lebih kreativitasnya, inovasinya lebih bagus, gitu. Ya kita ngeliatnya lebih bagus dibanding, kita nggak ngomong yang sekarang jelek, tapi mungkin yang kurang gitu loh. Gitu, itu yang Gaida tangkap situasi di Purworejo saat ini. Ya. Nah, ya ini agak ekstrim mungkin ya, tapi betul. Ini pertanyaan yang muncul yang muncul ketika di benak saya. Ya kalau dari visi Gaida, Purworejo itu nanti akan mencapai naik lagi titik emasnya lah katakanlah itu kapan? 10 tahun, 20 tahun atau 1 abad lagi? Kalau ngelihat menurut penglihatan Gaida ke depannya nggak nyampe 10 tahun sih Om, bakal banyak banget perubahan. Ya mungkin 10 tahun itu udah mentok gitu lah Om, bakal jauh lebih berbeda dibanding yang sekarang ya gitu. Itu yang semoga ya. Semoga. Ya. Kalau misalkan terkait dengan ini ya, dengan cuaca. Jadi kalau saya masih ingat lagunya Ebit G. Ade itu kan ya. Ya, jadi ya memang bencana yang terjadi itu mungkin jangan-jangan itu ulah kita gitu kan. Betul. Nah, kalau Gaida sendiri melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, apa sih yang harus dilakukan masyarakat itu? Maksudnya untuk ya tentu saja bencana ataupun tanda-tanda alam yang istilahnya tidak menguntungkan ya bagi masyarakat itu kan. Apa yang bisa dilakukan gitu? Kita mempelajari situasi ya Om, melihat dari situasi ini kita kebanyakan itu pada kayak ini loh Om, pada kayak nggak tahu kayak nggak melek, bukan nggak melek, kayak semena-mena sendiri jadinya gitu loh Om, kayak orang yang nggak punya sorry mungkin agak kasar, kayak orang yang nggak tahu sopan santun terhadap lingkungan gitu loh Om. Nggak punya etika. Jadi mereka pada kurang peduli, kurang sopan terhadap lingkungan gitu Om. Jadi mungkin sarannya kita buat menanggulangi itu ya yang pastinya kita harus melek peduli terhadap lingkungan sekitar dari hal-hal kecil mungkin gitu sih Om. Yang kita tangkap dari situasi sekarang, karena
kalau di flashback lagi sebelumnya orang-orang dulu itu kan sangat-sangat sopan terhadap lingkungan, situasi lingkungan, kondisi sekitar gitu kan ya Om. Nah itu yang perlu kita lestarikan lagi mungkin Om, gitu. Ya. Karena kan sekarang kan situasinya orang jadi pada apa ya, lebih memperhatikan keinginannya sendiri, kebutuhannya sendiri, betul. Itu yang perlu dirubah mungkin sedikit-sedikit. Ada beberapa postingan-postingan di medsos tuh yang mengkaitkan bahwa gontok-gontokan atau pertikaian di perbedaan di pemilu ya, perbedaan pilihan itu nanti bisa berdampak pada perpecahan bangsa. Karena ada yang memberi, ada itu. Betul. Kalau Geda sendiri melihatnya sejauh ini seperti apa yang terjadi di Indonesia? Situasi pemilu nih ya Om. Ya. Kalau Geda ngelihat buat sampai sejauh ke perpecahan, jadinya orang blok-blokan mungkin gitu, kelihatannya sejauh ini Geda percaya belum sampai sejauh itu sih Om. Masih kayak ya wajar situasi habis pemilu masih pada emosi itu wajar, tapi nanti kedepannya hal itu jadi hal biasa. Gitu, biasa kembali seperti semula ya, enggak yang terus kebawa sampai 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan, kelihatannya enggak sampai kebawa ke situ. Termasuk ini kan juga proses pemilu belum selesai ya, belum selesai, bisa dikatakan selesai penuh karena juga ada gugatan ya, kemudian ada hak angket juga ya. Iya. Kalau Geda melihatnya seperti apa sih? Wah, hal itu kita nggak mengikuti. Ya, maksudnya kalau dari sisi apa ya, mungkin ada sesuatu yang dilihat atau mungkin ada sisi belum ada ya. Kita kurang tertarik buat melihat ke situ Om. Ya. Kalau situasi kedepannya mungkin kita bisa sedikit tertarik ke situ, tapi kalau untuk hal-hal yang di belakangnya itu gak mau ikut tahu. Gitu. Oke, sekarang mungkin apa ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, apa? Boleh. Oke. Ya, IKN. IKN, ya. Memang perlu nggak? Atau gimana pertanyaannya? Menurut pandangannya depannya bisa dampak apa? Dampaknya positif atau negatif gitu ya? Oh, kalau kita ngeliatnya malah banyak banget dampak positifnya sih Om. Kedepannya malah itu salah satu yang ngebikin Indonesia buat maju ke depannya, salah satunya itu. Apa? Yang faktornya apa? Mungkin yang tadi Geda ada kaitannya sama yang tadi Geda bilang ya Om, faktor dari ekonominya. Geda nggak tahu kenapa ngelihatnya kalau di situ malah perekonomiannya itu malah semakin naik gitu loh. Jadi membawa kemajuan ke depannya. Di IKN-nya atau untuk bangsa semua gitu? Semua. Semua, nggak hanya di IKN-nya. Mungkin kalau orang Jawa bilang apa namanya, pulung rezekinya gitu ya Om ya, itu malah bagus di situ. Gitu, malah bisa membawa ya perbedaan yang jauh kita melihatnya. Oke. Tapi detailnya seperti apa ini ya? Kedepannya belum tahu penyebabnya kenapa, belum tahu. Tapi ngelihat di situ kayak auranya tuh bagus gitu loh. Ya, kita lebih ke ngelihat kedepannya auranya bagus. Berarti kalau yang Jakarta saat ini nggak bagus itu? Bukannya bukannya nggak bagus. Mungkin kan kalau itu rezeki itu kan bisa habis gitu ya Om ya. Nah itu mungkin
situasi di Jakarta udah nggak memungkinkan gitu loh. Jadi ketika pindah malah itu membuka rezeki-rezeki yang lain, membawa kemajuan-kemajuan yang lain, itu yang kita lihat gitu. Mungkin di Jakarta udah maksimal, akhirnya di ini lagi. Udah padat itu. Udah padat. Oke. Ya, jadi kearifan alam itu apa ya? Kearifan manusia terhadap alam memang perlu ini ya, perlu dijaga ya. Walaupun alam juga punya jalannya sendiri mungkin ya, punya. Dan salah satu lagi Geda pernah termasuk ke Merapi juga Om. Kondisi Merapi Geda sering banget dapat pesan dari sosok-sosok yang ada di sana. Jadi mereka kurang ini Om, melestarikan budaya. Misalkan contohnya yang Geda dapat dari Merapi itu biasanya mereka bikin ini Om, kayak kalau di pantai sedekah laut itu sedekah gunung juga ya. Tapi budayanya kan kalau di situ kan makannya di sekitaran pegunungan situ ya Om ya, di wilayah lereng gunungnya itu. Nah sekarang itu si makanan itu pada dibawain pulang gitu Om. Oh iya, harusnya dimakannya di tempat harusnya gitu dimakan ya? di situ. Jadi kita dapat pesen itu. Terus yang kedua mereka sering ngadain kayak mungkin kalau di sini kayak wayang, jalan gepang gitu-gitu Om. Kalau di kesenian di situ pun ada dan di situ juga jarang diadakan gitu. Akhir-akhir ini jarang. Tadinya kita nggak tahu, pas kita komunikasi sama sosok penjaga yang ada di sana, ternyata mereka hanya ingin itu dihidupkan lagi gitu Om. Jadi mungkin faktor budaya sebenarnya juga berpengaruh. Padahal kalau saya lihat ya, ini pengamatan saya sih, pengamatan saya sepintas itu Jogja masih banyak ya. Jogja masih banyak. Walaupun mungkin mainnya tidak di gunung ya, di tapi gunung, lebih banyak di kota gitu ya. Kayak ada kan sering ya pawai gitu kan sering ya, pawai atau festival itu juga masih relatif sering lah. Dan ya itu ternyata kita dapat pesan dari penghuni sosok yang jaga Merapi juga. Ya ternyata budaya-budaya kecil-kecil gitu udah mulai hilang, udah mulai nggak dihidupkan. Gitu. Nah, kalau dulu kan ada Mbah Marijan ya? Ya, betul. Sebagai ini. Kalau yang sekarang gimana? Kalau sekarang kelihatannya kok nggak ada ya Om. Maksudnya nggak ada sosok yang menggantikan Mbah Marijan itu, kelihatannya belum ada sampai sekarang. Mungkin kecuali anaknya ya kalau nggak salahnya. Iya, cuman maksudnya apakah sudah istilahnya mampu menggantikan itu ya? Kalau mampu mungkin ini ya Om, pasti berbeda ya Om ya. Tapi kita lihat ya dia cukup bagus, cukup bisa lah buat mengarahkan warga-warga yang ada di situ ketika ada bencana, cukup bisa. Nah kalau Merapi yang tadi kan ini ya, maksudnya saat ini masih aktif ya? Masih aktif. Relatif aktivasinya tinggi gitu. Aktivasinya tinggi betul. Kira-kira yang bisa dilakukan warga atau masyarakat sekitar seperti apa sih? Ini Om, sebenarnya ada keunikan juga di Merapi. Jadi ketika kita main ke sana, kembali lagi kita dapat pesan dari si sosok yang ada di situ. Banyak orang yang menahan supaya Gunung Merapi itu tidak meletus. Menahan dalam artian ikhtiar itu. Ikhtiar kalau supaya tidak, ya pasti kita diwajibkan untuk ikhtiar supaya tidak terjadi bencana gitu ya Om. Tapi kembali lagi kita kan hanya manusia yang nggak bisa terus-terusan menahan supaya itu nggak terjadi. Kalau itu udah takdir ya pasti harus terjadi. Itu malah justru sebenarnya bahaya Om. Jadi kembali lagi ke skala ketika Gunung Merapi akan meletus. Kalau itu ditahan, jadinya kayak air kalau ditampung terus-terusan, dibendung terusan, kan malah meledaknya kan lebih bahaya. Lebih bahaya. Jadi itu sebenarnya kita kurang setuju juga ketika
ada yang ya wajar, ikhtiar wajar, cuma jangan mencegah supaya nggak terjadi gitu loh Om. Kayak takdir, kembali lagi ke takdir kan memang harus terjadi ya Om ya. Mungkin malah bisa jadi bumerang ke depannya gitu Om. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Terus berarti baiknya bagaimana kalau menurut Kaida? Kalau saran kita, ketika hal itu terjadi, kita sebagai manusia ya ikhtiar supaya tidak ada korban aja sebenarnya Om, kalau mau ikhtiar. Jadi bencana itu biarkan terjadi, tapi kita sebagai manusia ya menjauhi area situ, kayak gitu-gitu sih Om. Menurut beda ya. Menurut kita itu malah jauh lebih baik daripada menahan sesuatu yang harusnya terjadi tapi ditahan. Gitu. Biarkan alam yang berjalan sesuai takdirnya gitu. Itu sangat-sangat nggak boleh mencegah takdir yang harusnya terjadi. Ya. Kalau apa ya? Kalau sejauh ini masih kuat gitu. Masih kuat Om. Bahkan skalanya semakin hari semakin naik. Skalanya itu kemarin kita juga sempat terakhir kalau nggak salah sebelum puasa kemarin sempat ke vulkanologi juga, sempat ke posnya situ juga, semakin hari ini tengahnya itu udah mulai meleleh gitu loh. Nah itu malah bahaya jadinya gitu. Jadi kalau kembali lagi, kalau ditanya ke depannya bakal ada bencana atau enggak, kita melihatnya tetap bakal ada, tapi untuk memakan korban kita belum melihat sampai parah. Enggak, maksudnya sampai parah memakan korban banyak gitu, kita enggak ngelihat itu, hal itu terjadi sih Om. Jadi masih dibilang masih kondusif. Ya. Itu kalau gunung ya? Gunung. Ya. Kalau yang lain ini kan ada kayak siklon, kemarin kan siklon ya, banjir itu ya. Banjir. Kalau banjir kita ngelihat dalam waktu dekat ini pasti akan terjadi juga Om, karena apalagi di Semarang. Itu kan karena setiap tahunnya lempengan itu kan juga bergeser gitu Om. Jadinya itu sangat-sangat berpengaruh banget. 2-3 tahun ke depannya itu kan terus-terusan bergeser gitu. Itu berpengaruh banget ke dampaknya. Bisa tenggelam Semarang? Kalau dalam waktu dekat sih enggak, tapi nggak tahu ke depannya. Tapi memang ada ini ya, ada penurunan ya betul. Daratan. Iya, 2-3 cm kalau nggak salah. Jakarta juga. Ya itu sebenarnya banyak faktor ya. Banyak faktor. Termasuk mungkin juga pencairan es ditutup. Iya. Dan lain sebagainya. Oke, ada mau ditanyakan lagi? Siapa? Hendri? Belum. Boleh. Bisa. Kembali ke topik yang awal tadi ya. Iya. Yang tentang tsunami Demak gitu ya. Iya. Nah, itu Banjir. Oh, banjir Demak. Tsunami. Dus kendit itu apa sih Kak, kalau boleh tahu? Oh, dus kendil. Kendit. Oh, kendit. Kambing kendit. Apa ya Om? Kita tahu tapi susah banget. Ya, kalau secara fisik, ya kalau iya. Secara fisik itu kan memang kambing, tapi kambing itu biasanya warnanya apa? Kalau nggak krem. Iya ada kalau mau diwarnai. Ya, jadi kambing ya, kambing Jawa ya. Maksudnya ini konteksnya kambing Jawa ya. Kambing Jawa itu kan biasanya hitam. Kadang ada belang-belang putih gitu kan. Ada yang coklat gitu ya, random gitu. Nah, kalau yang kambing kendit itu memang spesial. Jadi kalau kepercayaan Jawa itu memang ada di bagian perut itu. Tahu kendit ya? Tahu. Nah, kendit itu sabuk kalau orang sabuk zaman dulu ya. Sabuknya mbah kita itu sabuk yang tebal dari kain biasanya buat kayak semacam ikat pinggang lah, buat betet itu. Nah, itu kendit buat untuk merampingkan perut gitu kan, itu kendit. Nah, disebut kendit karena warna putih yang di kambing itu seperti kendit gitu. Jadi kayak ngiket gini. Kamu ya apa? Kenditnya putih ya. Kenditnya setahu saya putih. Setahu kita juga putih. Kambingnya putih, tapi sabuknya putih. Kambingnya hitam,
tapi Sarungnya sabuknya itu putih. Jadi kayak ada warna putih di perut gitu. Jadi kayak seakan-akan kendit atau sapu. Makanya disebut kambing kendit. Dan itu harganya mahal karena biasanya memang digunakan untuk ritual. Nah, Ritual. saya nggak tahu apakah itu dari sisi fisik ya, Iya. dari sisi inilah. Tapi kalau dari sisi pandangan lain saya nggak tahu kenapa kok harus spesifik kambing dengan ciri-ciri seperti itu gitu. Sebenarnya kembali lagi ke mitos sih Om itu. Kembali lagi ke kepercayaan dulu. Jadi kita ya hanya meneruskan Oh, gitu. itu aja. Ya itu tadi seperti yang Om bilang kalau hal-hal lain kayak nggak ada. Sebenarnya nggak ada kaitannya. Jadi itu cuma kayak petanda aja sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak kambing gendut, kambing etawa itu bisa ya? misalkan. Setahu kita bisa juga sih Om Oh. sebenarnya kalau itu kan juga kayak biasanya ada ayam yang cemani gitu-gitu. Sebenarnya diganti ayam lain tuh sebenarnya kalau kita ngeliatnya bisa. Sebenarnya tergantung lagi kembali lagi kita ke komunikasinya. Betul. Nah, ya. Tapi itu kan sudah kalau yang konteks Demak, ya pasti yang akhir-akhir ini kemarin kan ada itu ya sosok yang katanya sosok. Itu mintanya kambing gendit karena sudah biasa iya, gitu. Sudah biasa. Ya itu lagi kembali lagi ke budayanya masing-masing sih Om. Budaya di situ lokal. Budaya lokal di situ. Itu sebenarnya kembali bahas ke Palu itu juga dulu pun nggak ada kerbau yang dilarung darahnya kepala kerbau. Nah itu semakin kemajuan zaman malah itu dijadiin sesajen gitu lah. Itu bikin sosok-sosok sana sebenarnya nggak suka. Sebenarnya cukup sederhana aja diterima, nggak harus yang berlebihan sampai kayak gitu. Jadi requestnya nggak sesuai gitu ya? Requestnya nggak sesuai. Jadi kembali lagi ke komunikasinya kita ke sosok yang berpenghuni di sana sih Om. Ya. Nah kalau cara berkomunikasinya bagaimana? Kan nggak pakai WA, pakai telepon kan? Iya. Kalau Gaida sendiri biasanya kayak mungkin bisa dibilang kayak meditasi gitu ya Om ya. Cukup baca doa terus habis itu ya ada aja yang nunjukin penghuni di situ. Nah itu juga biasanya orang salah komunikasi juga bisa jadi sesat juga, bisa jadi bahaya juga. Itu perlu hati-hati juga sebenarnya. Salah sosok penghuni yang ada di sana kan makhluk-makhluk astral kayak gitu kan juga banyak yang bohong ya Om ya. Jadi kalau nggak cuma manusia yang suka. Iya betul. Nggak cuma manusia. Jadi kalau kita mantan aja ya. jadi kalau kita salah komunikasi sama sosok yang ada di sana, ya itu juga bisa fatal juga akibatnya. Jadi perlu hati-hati juga kalau mau. Ya untuk tahunya yang benar atau abal-abal gimana? Ya ada gambar badannya. Ada segelnya. Biasanya enggak. Kalau Gaida susah jelasinnya. Kalau Gaida sendiri biasanya ini sih Om udah kelihatan bisa bedain mana sosok yang asli, mana sosok yang hanya numpang tinggal di situ. Itu kalau dijelasin susah itu Om Gaida. Kalau gitu biasanya udah kelihatan sendiri mana sosok yang asli, mana sosok yang berpenghuni, hanya numpang berpenghuni di situ. Ya. Numpang lewat lah ya. Numpang lewat. Itu mungkin orang-orang yang punya kemampuan kayak Gaida gini yang bisa. Kalau orang lain takutnya malah ya itu tadi jadi bahaya. Ya. Itu. Gimana? Bisa? Udah? Jangan balik lagi. Ya. Ada pertanyaan? Apa? Ya. Silakan. Itu kan dari sosok-sosok gitu tuh. Bentuk sosok-sosok itu kayak gimana sih Kak? Sosok macam-macam. Kalau itu ada yang ya mungkin udah biasa ya pocong kuntilanak, tapi kalau sosok yang Gaida temuin yang kayak di gunung di macam-macam tempat itu malah sosoknya sosok kayak ini Om, kayak kalau tahu kayak pakaiannya kayak keraton zaman dulu. Yang apa? Beskap kayak gitu. Beskap, terus ada yang kayak prajurit gitu-gitu. Ya. Jadi ini kayak berbicara di dongeng jadinya ya Om.
Tapi itu yang kita temuin malah sosok yang kayak di gunung, di Penampakannya tempat-tempat seperti manusia biasa berarti ya? malah seperti manusia biasa, nggak serem Nggak terus serem ya? jelek gitu, malah nggak, malah sosoknya cakep-cakep Hmm. gitu. Itu yang sering kita temuin ketika kita komunikasi di gunung atau di tempat-tempat lain gitu. Tuh. Tapi mungkin beda orang, beda Beda ya. penglihatan ya. Nah, kalau yang sering kita temuin malah sosok-sosok yang kayak gitu. Jadi kalau di tempat-tempat yang biasa kayak gini ya pasti jelas ada pocong kuntilanak gitu, Beda. pasti. Kamar mandi beda. Beda. Kamar mandimu beda nanti. Iya, berbeda. Ya. Ibaratnya kan kalau Gunung Merapi itu kan juga diibaratkan sebagai keratonnya makhluk-makhluk astral ya, Om. Jadi wujud apapun di situ juga ada. Silumannya juga ada, sangat banyak kalau di situ. Tapi yang serem juga itu ada. Juga ada di tempat-tempat kayak gitu pasti ada. Di sini ada. Sudah dibahas kemarin. Sudah dibahas kemarin di sini. Masih sama ya? Masih. Ya, ya. Mungkin Om punya pengalaman spiritual di gunung atau di apa gitu, Om? Gantian nih, kita yang tanya. Aduh, kok malah ditanya. Saya gimana ya, susah. Ya, saya ini tidak begitu diingat. Jadi kalau misalnya ada peristiwa gitu ya, ya udah paling dirasakan itu. Habis itu sudah lupa. Lupa. Kalau dianggap tidak penting ya, maksudnya tidak terlalu apa ya? Iya. Hal yang wajar gitu maksudnya, ya. wis lah gitu udah. Iya. Tidak ada ini. Ya, kalau misalkan ini ya, saya kan termasuk sering yang harus katakanlah mungkin kapanpun harus jalan ya, entah itu malam hari, tengah Betul. malam gitu kan. Dan bahkan juga kalau misalkan di tempat-tempat yang bencana ya, bencana itu kan juga biasanya ada apa ya? Biasanya kan tempat-tempat yang sepi, yang sunyi, yang pelosok, Betul. bahkan juga mungkin masih Betul. liwung lah gitu. Jadi pernah itu di awal-awal itu juga di Bruno itu juga Iya. malam gitu ya. Tapi ya sudah mantap, nggak Biasa. ada, tidak ada pikiran macam-macam gitu. Maksudnya kita melandasinya dengan pikiran macam-macam ya udah. Iya. Itu sebenarnya dengan kita mendekatkan kayak sering kayak sering ke alam atau ke tempat terbuka, itu sebenarnya juga salah satu cara buat melatih kepekaan sih Om yang kita tangkap. Jadi kenapa mungkin anak-anak pecinta alam atau anak-anak yang sering mengeksplor ke alam itu malah nalurinya lebih kebuka biasanya. Itu salah satu bisa dilatih dari situ dulu sih Om. Jadi ketika ada bencana, anak-anak yang sering mengeksplor alam malah lebih peka biasanya kayak gitu. Iya sih, sering ke tempat sepi. Iya. Sering meditasi. Oke, mungkin kembali ke ini ya, tadi ke topik ya. Jadi berarti kalau untuk yang ya kalau ini kembali ke pilkada ya, pilkada. Ini kayaknya asik nih. Aduh. Kalau yang apa ini skill sedikit-sedikit lah, karena ini juga tokoh-tokoh di sini juga belum kelihatan ya. Belum kelihatan, betul. Cuman paling ya istilahnya masih intip-intipan gitu kan. Iya. Nah kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau tahun ini bakalan lebih rame atau malah justru kurang rame? Tahun ini kalau kita ngelihat situasinya bakal banyak calon yang muncul. Jadi cukup rame. Terus itu juga mungkin sama dengan halnya capres kemarin Om, banyak yang blok-blokan juga akhirnya. Ya. Jadi cukup rame. Ya.
Dari luar ada yang muncul, ada yang masuk misalkan. Kalau dari luar daerah. kelihatannya nggak cukup orang-orang Orang Cineca. memang orang asli Purworejo aja. Ya, ya. Nah itu biasanya mendekati pilkada itu kan juga banyak yang istilahnya ada yang nyekar kemudian. Betul. Kalau Gaida sendiri melihat faktor itu sebenarnya pengaruh nggak sih? Oh, pasti sangat berpengaruh Om. Ketika kita itu ibaratnya kayak kita hanya minta doa restu kepada leluhur sih Om. Itu kita mengibaratkannya kayak gitu. Jadi bukan kita minta supaya keinginannya terkabul atau apa gitu, sebenarnya bukan minta ke arah situ, tapi hanya minta doa restu. Itu berpengaruh banget Om. Kalau itu yang misalkan yang di apa ya saya yang ziarahnya itu ke leluhur. Kalau Iya. orang yang tidak leluhur misalkan yang tidak ada hubungan ya ke kerabat itu. Kayak pepunden gitu. Iya, bisa. Kalau pepunden itu kan karena mereka asalnya dari sini ya Om. Jadi menurut kita nggak ada salahnya ketika kita minta doa restu juga ke situ. Karena kan minta doa ke siapapun kan nggak apa-apa ya Om ya. Kecuali kalau kita mintanya aneh-aneh, nah itu beda lagi. Lalu kalau kita emang aku harus jadi lah, itu salahnya di situ. Tapi kalau kita hanya meminta mbok didoain supaya lancar gitu kan nggak ada salahnya. Itu kalau pandangannya Gaida. Iya. Terus sama halnya itu sih Om, kalau yang Gaida lihat mereka meminta doa restu, bukan meminta supaya wajib harus jadi gitu. Itu kalau yang Gaida lihat. Nah, kemudian ada faktor ini ya, kalau orang Jawa itu kan ada istilahnya bobot bibit bebet, kemudian ada terah, kayak gitu. Iya. Untuk misalkan yang konteks Purworejo lah, misalkan pilkada itu, memang diperlukan orang yang punya istilahnya terah atau garis keturunan dari mungkin pemimpin masa lalu atau gimana? Sebenarnya ada terah ataupun enggak, kalau gitu melihatnya enggak ada pengaruh dari itu ya Om ya. Tapi mungkin kalau yang ada terahnya itu dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalunya. Paling cuma itu aja sih Om, poinnya di situ aja. Itu kalau Itu berarti siapapun bisa ya, sebenarnya bisa mau belajar, asal mau belajar, mau belajar bisa mau memahami. Betul. Jadi sebenarnya enggak yang harus ada terah dari kepemimpinan yang dulu gitu kalau yang dari ya. Oke. Ya. Oke. Sebenarnya asik ya ngobrol ini ya, karena bisa kemana-mana juga. Tapi waktunya sudah habis, ini sudah 1 jam ya. Ada pertanyaan? Belum? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya berarti. Katanya cepet banget ya Om. Cepet ya. Karena... ya. Mengingatkan acara ini juga didukung oleh teman-teman admin Eksos Purworejo dan juga ada dari Kolong Langit, kemudian Miss Rempah, Family Store. Lupa Family Store. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman menonton podcast malam ini dan juga terutama Kak Gaida ya sudah bersedia malam-malam ya kesini ya, jauh-jauh dari Mombol ini. Boleh. Oke. Semoga tidak kapok. Enggak. Ya kalau misalkan ada tema-tema yang menarik yang iya boleh. Nah kita akhiri podcast malam ini, kita akan jumpa lagi di waktu-waktu mendatang dengan tema-tema yang lebih menarik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.